Saat ini saya mau share tentang pahlawan di sekitar kehidupan kita. Saya sangat percaya bahwa setiap kita akan ada orang-orang yang mengambil peran pahlawan untuk kehidupan kita. Dan saya akan mulai dari sini, dari pengertian kata pahlawan. Saya mencari di Wikipedia, pahlawan berbicara tentang orang-orang yang menghasilkan hal-hal yang berkualitas buat hidup orang lain. Dengan kata lain bahwa pahlawan itu tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tapi berbicara tentang apa yang dihasilkan dirinya buat hidup orang lain. Itu pahlawan. Dan definisi kedua yang menarik adalah bahwa pahlawan berbicara tentang orang-orang yang berkorban di dalam kebenaran untuk hidup orang lain. Artinya bahwa kalau dia berkorban dan itu tidak di dalam kebenaran, dia tidak bisa dikatakan pahlawan. Pahlawan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan kebenaran bagi hidup orang lain. Dan ini luar biasa. Amin. Dan saat ini saya mau sharing tentang ciri-ciri pahlawan dalam hidup kita. Kita akan melihat hal apa sampai akhirnya kita bisa mengatakan bahwa dia pahlawan dalam hidup kita. Yang pertama, pahlawan berbicara tentang orang-orang yang punya hati untuk hidupmu. Amin. Poin pertama adalah pahlawan adalah orang yang punya hati untuk hidupmu. Kita belajar dari story tentang Gideon. Gideon dalam Alkitab Perjanjian Lama diceritakan Allah menyebut dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Padahal waktu Tuhan menyebut dia sebagai pahlawan yang gagah berani, Gideon waktu itu belum melakukan suatu hal apapun bagi bangsa Israel. Tapi kemudian Tuhan menyebut dia pahlawan yang gagah berani. Karena apa? Karena waktu itu ketika orang Midian mengepung bangsa Israel selama 7 tahun, dan waktu itu Tuhan mau menyelamatkan atau membawa bangsa Israel keluar dari tangan orang Midian, yang waktu itu Tuhan cari, yang Tuhan lihat adalah satu-satunya orang yang punya hati buat bangsa Israel waktu itu adalah Gideon. Makanya Tuhan memilih Gideon untuk menjadi pahlawan, untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tangan orang Midian dan orang Amalek pada waktu itu. Ini hal yang luar biasa. Artinya bahwa sometimes waktu Tuhan mau memulihkan kehidupan saya, waktu Tuhan mau memulihkan kehidupan teman-teman, waktu Tuhan mau melakukan perkara yang besar dalam kehidupan teman-teman dan saya, kadang Tuhan akan bekerja sama atau Tuhan akan memulai dengan orang-orang yang punya hati dengan hidup kita. Seperti Gideon, waktu Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari tangan orang Midian, Tuhan mulai dengan Gideon, satu orang yang punya hati buat bangsa Israel. Amin. Saya mau katakan bahwa jika seseorang tidak punya hati untuk hidup kita, dia tidak akan pernah mau ada dalam keadaan-keadaan yang mengancam hidupnya hanya untuk hidup kita. Dia tidak pernah akan ada mau dalam keadaan-keadaan yang sulit untuk hidup kita, jika dia tidak punya hati buat hidup kita. Seperti Gideon, waktu dia mau berperan melawan bangsa orang Amalek, waktu dia mau berperan melawan orang Midian, waktu itu Tuhan mencatat bahwa dia hanya membawa 300 orang. Sedangkan orang Midian dan orang Amalek jumlahnya seperti belalang banyaknya. Artinya bahwa jumlah mereka sangat banyak. Ini keadaan yang sulit, ini keadaan yang sangat membahayakan. Tapi kenapa dia mau tetap melakukan ini? Dia tetap mau berperang. Saya percaya bahwa karena dia mau melihat bangsanya keluar dari tangan orang Midian. Dia mau melihat bangsa Israel diselamatkan. Amin. Hanya orang-orang yang punya hati di hidup kita yang akan mampu, yang akan mau untuk mengambil risiko buat hidup kita, yang akan mau berada di keadaan-keadaan yang tidak enak supaya hidup kita dipulihkan, supaya hidup kita diubahkan, supaya hidup kita mengalami kemajuan. Mereka mau mengambil keadaan-keadaan yang tidak enak seperti Gideon. Poin yang kedua yang akan kita belajar bahwa pahlawan adalah orang yang tidak menyerah dengan keadaanmu. Amin. Pahlawan berbicara tentang orang-orang yang tidak akan menyerah dengan keadaanmu. Amin. Seperti tadi Gideon. Waktu dia tahu bahwa dia hanya berperang membawa 300 orang dan orang Midian, orang Amalek punya jumlah yang begitu banyak, dia tidak menyerah, dia tidak mundur. Tapi dia tetap maju. Dia tetap maju dan akhirnya dia menang. Amin. Pahlawan itu berbicara tentang waktu orang yang tahu keadaan kita, orang yang tahu masa lalu kita, orang yang tahu hari ini tentang kita, orang yang waktu ini mereka hidup dengan kita dan kita membuat mereka dalam keadaan-keadaan yang terancam, kita membuat mereka kecewa, tapi mereka tidak menyerah. Itulah pahlawan. Pahlawan tidak akan pernah menyerah dengan keadaan kita. Pahlawan tidak mudah mundur dari hidup kita. Amin. Pahlawan di hidupmu tidak akan pernah berhenti hanya karena rasanya berat, hanya karena rasanya tidak mungkin, apalagi hanya karena pendapat orang. Pahlawan tidak akan pernah mundur karena itu. Pahlawan akan selalu berdiri untuk hidupmu, dia akan selalu support hidupmu. Amin. Karena pahlawan tidak akan pernah kehilangan kepercayaan untuk hidupmu. Dia akan selalu melihat bahwa engkau yang terbaik, engkau terbaik.
Event seperti apapun masa lalumu, seperti apapun kesalahan yang terjadi, pahlawan tetap melihat bahwa engkau baik, engkau terbaik, engkau dapat dipercayai. Itu pahlawan di hidupmu. Oke? Poin yang ketiga, pahlawan adalah orang yang punya iman untuk hidupmu. Oke? Kalau teman-teman baca di kisah-kisah kesembuhan yang Yesus kerjakan di Injil Matius, Markus, Lukas, di mana banyak orang disembuhkan bukan karena peran mereka semata-mata, tapi karena ada perjuangan orang lain, ada iman orang lain, ada iman orang lain. Sehingga Tuhan berkata, karena imanmu dia disembuhkan, karena imanmu anakmu disembuhkan, karena imanmu anakmu dibangkitkan. Artinya bahwa dari mana kita tahu bahwa seseorang itu pahlawan hidup kita? Dari imannya buat hidup kita. Seorang pahlawan di hidup kita, dia tidak akan pernah kehilangan iman buat hidup kita. Amin. Bahkan kalau kita ingat tentang kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan, waktu teman-temannya menggotong dia, ketika mereka mendengar kabar tentang Yesus, mereka mencari Yesus dengan menggotong dia. Setelah mereka sampai bertemu dengan Yesus, ternyata lagi begitu banyak orang di sana, tapi mereka tidak mundur, mereka tidak menyerah. Justru mereka berusaha untuk membawa temannya ke atas rumah, kemudian mereka menurunkan dia dari genteng, sehingga akhirnya dia bisa disembuhkan. Bayangkan, mereka mengambil risiko yang begitu besar. Mereka berkorban dengan begitu luar biasa. Artinya bahwa orang-orang yang dapat disebut sebagai pahlawan di hidup kita adalah orang-orang yang berani mengambil risiko buat hidup kita. Orang-orang yang mau dikorbankan untuk hidup kita. Orang-orang yang mereka mau direpotkan supaya kita bisa dipulihkan. Amin. Itu pahlawan. Yang berikut, poin yang keempat. Pahlawan adalah orang yang sering tersungkur di kaki Yesus buat hidup kita. Wow. Ini poin yang luar biasa. Matius 7 ayat 25 ini kisah yang suatu kisah yang cukup luar biasa. Di Markus 7 ayat yang ke-25. Saya akan baca. Ini tentang perempuan Sirofenisia yang percaya. Bantuan berbunyi, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur depan kakinya. Amin. Bayangkan, saya mau katakan bahwa seorang pahlawan di hidupmu adalah seseorang yang paling sering sekali tersungkur di kaki Yesus buat hidupmu. Dia pahlawan di hidupmu. Amin. Kenapa dia harus tersungkur di kaki Yesus? Karena dia tahu bahwa secara kemampuan dia tidak bisa melakukan banyak hal untuk hidupmu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk hidupmu. Dan dia tahu bahwa yang bisa melakukan yang terbaik buat hidupmu hanya Yesus. Untuk itu, dia perlu sering sekali tersungkur di kaki Yesus supaya memastikan bahwa hidupmu baik-baik saja. Dia perlu sekali untuk sering tersungkur di kaki Yesus supaya hidupmu aman-aman saja. Dia perlu untuk selalu tersungkur di kaki Yesus supaya hidupmu dipulihkan. Karena dia tahu hanya Yesus yang bisa memulihkan hidupmu. Amin. Dan yang terakhir yang saya mau tutup, saya mau katakan bahwa pahlawan sudah tentu orang yang mengasihi hidupmu. Amin. Kalau dia tidak mengasihi hidupmu, dia tidak akan pernah mau mengambil risiko buat hidupmu. Dia tidak pernah mau ada dalam keadaan yang bahaya supaya melihat hidupmu diselamatkan, supaya hidupmu diubahkan. Tidak akan pernah. Hanya orang yang mengasihimu, hanya orang yang punya hati untuk hidupmu, hanya pahlawan di hidupmu yang dia mau untuk mengambil keadaan-keadaan tidak enak supaya hidupmu dipulihkan. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati saya, dan saya percaya juga bahwa tidak hanya saya yang diberkati, tidak hanya saya yang diubahkan lewat firman Tuhan ini, tapi saya percaya kehidupan teman-teman juga diubahkan. Saya percaya dalam kehidupan teman-teman ada pahlawan-pahlawan yang berperan dalam kehidupan teman-teman. Ada orang-orang yang mengambil peran pahlawan untuk hidup teman-teman diubahkan, untuk hidup teman-teman dipulihkan. Hidup saya pun begitu, saya punya pahlawan yang luar biasa. Saya punya orang-orang yang berdiri dalam hidup saya yang luar biasa. Salah satunya adik saya, dia orang yang luar biasa, dia pahlawan di hidup saya. Dan saya percaya waktu firman Tuhan ini teman-teman dengar, teman-teman dikuatkan, teman-teman dipulihkan, teman-teman mulai bersyukur dengan orang-orang yang mengambil peran pahlawan dalam hidup teman-teman. Amin.